Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Sidik Batubara dari kelas BKD tahun 2020. Di sini saya akan membuat video ceramah untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam semester 3, di mana topik saya pada hari ini yaitu tentang sikap hati-hati adalah ciri orang yang bertakwa. Sebelum mulai ceramah, yang pertama kali itu adalah mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Atas berkatnya kita dapat berkumpul di acara ceramah saya pada hari ini. Dan tak lupa pula salawat dan beriring salam kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sikap hati-hati adalah ciri orang yang bertakwa. Yaitu topik saya pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, yang telah mendengar dan memuliakan dan meringankan langkahnya untuk mendengarkan tausiah saya pada hari ini. Memiliki sikap hati-hati adalah ciri orang yang bertakwa. Di mana orang bertakwa ini, dia takut sekali untuk menyinggung perasaan orang lain. Untuk itu, orang bertakwa akan sangat yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui baik dari perbuatannya, pendengaran, penglihatan, dan ucapan akan menjadi pertanggungjawaban di akhirat kelak. Untuk itu, marilah kita berhati-hati dengan berbagai hal, yaitu diantaranya pertama adalah hati-hati dengan isi hati. Yaitu terkadang kita sering sekali berbicara dengan hati kita sendiri. Baik menilai sesuatu atau berkomentar, bahkan membenci. Dari dengan hati-hati ini, terkadang sering sekali terjadi ketika kita mengatakan sesuatu dengan lisan yang baik, malah sebaliknya, hati kita berkata yang lain. Untuk itu, marilah kita jaga hati kita. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Artinya, tidaklah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-77. Untuk itu, marilah kita mengontrol hati kita agar kita berada di jalan yang baik. Karena Allah mengetahui apa isi hati hambanya, maka kita harus mengontrol hati kita. Yang kedua, hati-hati dalam berbicara. Karena apapun yang dikatakan manusia, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Baik mulai dari obrolan ringan, dari kita basa-basi, janji, sumpah. Hal yang sangat kita takuti ketika kita berbicara adalah pada saat kita marah, apalagi kita mencela, lalu tanpa kita sadari adalah gosip yang dikeluarkan dari lisan kita. Ini suatu saat akan diminta pertanggungjawabannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Artinya, pada hari ketika lidah, tangan, kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap yang dahulu mereka kerjakan. Quran Surah An-Nur ayat ke-24.
Yang ketiga adalah hati-hati dalam mendengar. Nah, ini juga kita harus perlu sekali berhati-hati ketika mendengar. Salah satunya ketika kita tidak mendengari hal-hal yang tidak penting. Lebih baik kita elakkan. Sering sekali terkadang telinga ini kita gunakan untuk mendengar pembicaraan yang tak berguna. Di antaranya asik mendengari gosip, sedang mendengar kebusukan, tanpa kita sadari bahwa telinga kita ini akan memberi pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah telah memberikan kita 2 buah telinga agar tidak terjerumus pada keburukan. Di mana Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu diminta pertanggungjawabannya. Quran Surah Al-Isra ayat ke-36. Untuk itu marilah kita sama-sama untuk hati-hati, yaitu baik dengan pendengaran kita, penglihatan mata, dan hati kita. Yang keempat adalah hati-hati dalam berbuat. Hati-hati dalam melakukan. Yaitu ketahuilah bahwa perbuatan yang kita lakukan mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali itu akan terekam dalam file-file yang dicatat oleh malaikat. Yaitu malaikat apa? Malaikat Rakib dan malaikat Atid. Yaitu di mana terperinci dan tidak ada yang terlewatkan. Dan kelak di akhirat semua perbuatan itu akan dipertanggungjawabkan. Mulai tidak akan bisa mengelak dan tidak, mulut kita di sini nanti tidak akan bisa mengelak dan berbohong karena yang menjawab adalah anggota seluruh badan kita. Sering perbuatan yang kita lakukan itu baik dari telinga kita, baik dari mata, yaitu seperti tadi, baik dari hati kita, baik dari mata penglihatan, pendengaran, anggota seluruh tubuh kita akan menjawab. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, al-yaum, yaitu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, al-yauma nakhtimu ala afwaihim wa tukallamuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Artinya pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkata kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran Surah Yasin ayat ke-65. Dari ceramah saya ini, yaitu ada 4 hal. Hati-hati dengan isi hati, yaitu hati-hati dengan isi hati seperti saya katakan tadi. Yang kedua adalah hati-hati dalam berbicara, jagalah lisan sebaik-baiknya. Hati-hati dalam mendengarlah hal yang baik dan tidak. Jika hal yang tidak baik maka tinggalkanlah. Yang keempat, hati-hati dalam perbuatan, yaitu dari kita bangun tidur hingga tidur kembali. Karena malaikat sudah akan mencatat segala sesuatu perbuatan kita dan segala sesuatunya akan dipertanggungjawabkan kembali. Nah, itulah saudara-saudaraku, itulah 4 kehati-hatian yang harus selalu kita jaga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari aspek keburukan, baik dimulai dari hati, ucapan, pendengaran,
dan perbuatan. Sekianlah dari ceramah saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.